Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Eka Putri Wardani, NIM 2110041 dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur terbuka. Apa itu fraktur terbuka? Fraktur terbuka. Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Radiografi atau sinar X dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang, tetapi tidak mau menunjukkan otot atau ligamen yang robek, saraf yang putus, atau pembuluh darah yang pecah, sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan. Lalu, fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah suatu jenis kondisi patah tulang dengan adanya luka pada daerah yang patah sehingga bagian tulang berhubungan dengan udara luar. Biasanya juga disertai adanya pendarahan yang banyak. Tulang yang patah juga ikut menonjol keluar dari permukaan kulit, namun tidak semua fraktur terbuka membuat tulang menonjol keluar. Fraktur terbuka memerlukan pertolongan lebih cepat karena dapat terjadi infeksi dan faktor penyulit lainnya. Jadi kalau misalnya fraktur terbuka itu harus segera ditangani lebih lanjut. Karena jika tidak segera ditangani lebih lanjut itu nanti malah kena infeksi dari udara luar. Tuh. Fraktur terbuka itu juga memiliki klasifikasinya sendiri. Yang pertama, derajat pertama itu luka dari 1 cm itu termasuk kontaminasi minimal. Derajat 2 itu luka lebih dari 1 cm, kontaminasi sedang. Derajat 3, luka melebihi 6 hingga 8 cm. Biasanya itu ada kerusakan pada jaringan lunak, saraf, dan tendon. Kontaminasinya itu banyak. Nah, fraktur terbuka dengan derajat 3 cm harus segera ditangani karena resiko infeksinya itu tinggi ketimbang derajat luka 1 dan derajat luka 2. Lalu ada komplikasi fraktur. Cedera saraf, fragmen tulang, dan edema jaringan yang berkaitan dengan cedera dapat menyebabkan cedera saraf. Perlu diperhatikan, terdapat pucat dan tungkai klien yang sakit teraba dingin. Ada perubahan pada kemampuan klien untuk menggerakkan jari-jari tangan atau tungkai, parestesia, atau adanya keluhan nyeri yang meningkat. Lalu ada sindroma kompartemen. Suatu kondisi gangguan sirkulasi yang berhubungan dengan peningkatan tekanan yang terjadi secara progresif pada ruang terbatas. Hal ini disebabkan oleh apapun yang menurunkan ukuran kompartemen, gips yang ketat, atau faktor-faktor internal seperti perdarahan atau edema. Sindrom kompartemen dapat terjadi di mana saja, tetapi paling sering terjadi di tungkai bawah atau lengan. Dapat juga ditemukan sensasi kesemutan atau rasa terbakar atau parestesia pada otot. Lalu ada kaku sendi atau artritis. Setelah cedera atau imobilisasi jangka panjang, kekakuan sendi dapat terjadi dan dapat menyebabkan kontraktur sendi, pergerakan ligamen, atau atrofi otot. Atrofi otot itu apa sih? Atrofi otot itu penyusutan otot karena sudah lamanya tidak melakukan mobilisasi. Tuh. Lalu latihan gerak sendi aktif harus dilakukan semampunya klien. Latihan gerak sendi pasif untuk menurunkan risiko kekakuan sendi. Lalu ada nekrosis avaskular.
Nekrosis avaskular dari kepala femur terjadi utamanya pada fraktur di proksimal dari leher femur. Hal ini terjadi karena gangguan sirkulasi lokal. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya nekrosis vaskular, dilakukan pembedahan secepatnya untuk perbaikan tulang setelah terjadinya fraktur. Lalu ada etiologi. Tekanan berlebih atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan perdarahan, edema, dan hematoma. Lokasi retak mungkin hanya terletakkan pada tulang, tanpa memindahkan tulang manapun. Fraktur yang tidak terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur yang tidak sempurna, sedangkan fraktur yang terjadi pada semua tulang dikenal sebagai fraktur lengkap. Lalu ada cedera traumatik. Pertama ada cedera langsung atau pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Lalu ada cedera tidak langsung. Adalah pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Misalnya jatuh dengan tangan berjulur sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Lalu ada fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak. Lalu ada fraktur patologik. Kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor mengakibatkan tumor tulang. Tumor tulang itu pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Lalu infeksi seperti osteomyelitis dapat terjadi sebagai akibat infeksi akut atau dapat timbul salah satu proses yang progresif. Rakitis, lalu secara spontan disebabkan oleh stres tulang yang terus-menerus. Lalu ada tanda dan gejala terjadinya fraktur. Pertama ada deformitas. Deformitas adalah pembengkakan dari perdarahan lokal. Dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Spasme otot dapat menyebabkan pemendekan tungkai. Deformitas rotasional atau angulasi. Dibandingkan sisi yang sehat, lokasi fraktur dapat memiliki deformitas yang nyata. Lalu pembengkakan. Edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Memar, terjadinya karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Lalu ada spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Lalu ada nyeri. Jika klien secara neurologis masih baik, nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus meningkat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot. Fragmen fraktur yang bertindihan atau cedera pada fraktur sekitarnya. Lalu ada ketegangan. Ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Lalu kehilangan fungsi. Hilangnya fungsi terjadi karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi pengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera saraf. Lalu ada gerakan abnormal dan krepitasi. Manifestasi ini terjadi karena gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antar fragmen fraktur. Lalu ada perubahan neurovaskular. Cedera neurovaskular terjadi akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Klien dapat mengeluhkan rasa kebas atau kesemutan atau tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur. Lalu syok. Fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan syok. Lalu ada patofisiologi. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik fragmen fraktur keluar posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasme yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar, seperti femur.
Walaupun 10 bagian proksimal dari tulang patah tetap pada tempatnya, namun bagian distal dapat bergeser karena faktor penyebab patah maupun spasme pada otot-otot sekitar. Fragme fraktur dapat bergeser ke samping, pada suatu sudut, atau menimpa segmen tulang lain. Fraktur juga dapat berrotasi atau berpindah. Selain itu, periosteum dan pembuluh darah di korteks, serta sumsum dari tulang yang patah juga terganggu sehingga dapat menyebabkan sering terjadi cedera jaringan lunak. Perdarahan terjadi karena cedera jaringan lunak atau cedera pada tulang itu sendiri. Pada saluran sumsum atau medula, hematoma terjadi di antara fragmen-fragmen tulang dan di bawah periosteum. Jaringan tulang di sekitar lokasi fraktur akan mati dan menciptakan respon peradangan yang hebat sehingga akan terjadi vasodilatasi, edema, nyeri kehilangan fungsi, eksudasi plasma, dan leukosit. Respon patofisiologi juga merupakan tahap penyembuhan tulang. Lalu ada pemeriksaan diagnostik. Pertama, bisa melakukan fotorongsen atau X-ray untuk menentukan lokasi dan luasnya fraktur. Scan tulang, termogram atau scan CT atau MRIB untuk memperlihatkan fraktur lebih jelas, mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. Lalu ada anteriogram, dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan vaskuler. Hitung darah lengkap. Hemokonsentrasi mungkin meningkat atau menurun pada perdarahan, selain itu meningkatkan leukosit mungkin terjadi sebagai respon terhadap peradangan. Lalu ada kreatinin. Trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk liren ginjal. Lalu profil koagulasi. Perubahan dapat terjadi pada kehilangan darah, transfus multiple atau cedera hati. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur klavikula terbuka. Definisi fraktur klavikula terbuka adalah hilangnya kontinuitas tulang klavikula, salah satu tulang pada sendi bahu. Mekanisme cedera pada fraktur klavikula yang paling sering terjadi adalah jatuh dengan tangan terentang, jatuh bertumpu pada bahu, atau trauma langsung pada klavikula. Epidemiologi. Pada anak-anak, klavikula mudah mengalami fraktur, namun hampir selalu terjadi union dengan cepat dan tanpa komplikasi. Pada orang dewasa, fraktur klavikula merupakan injuri yang lebih sulit. Fraktur klavikula pada orang dewasa sering terjadi. Insidensinya 2,6-4% dari semua fraktur dan kurang lebih 35% merupakan cedera dari gelang bahu. Fraktur pada midsection merupakan yang terbanyak, 69 hingga 82%. Fraktur lateral 21 hingga 28%, dan fraktur medial yang paling jarang, yaitu 2 hingga 3%. Lalu ada otot bahu. Pada otot bahu, otot-otot terkait seperti ligamen dan tendon. Artikulasi dari 3 tulang tersebut membentuk sendi bahu yang dikenal sebagai sendi utama pada bahu, yaitu sendi glenohumeral. Ada 3 bagian utama pada otot bahu, yaitu anterior deltoid atau bahu depan, middle deltoid atau bahu tengah, posterior deltoid atau bahu belakang. Selain itu, terdapat juga rotator cuff atau manset rotator yang terdapat pada kelompok otot dan tendonnya yang berfungsi menstabilkan bahu. Lalu ada mekanisme trauma. Mekanisme trauma pada fraktur klavikula terjadi karena penderita jatuh pada bahu. Biasanya, tangan dalam keadaan terulur. Bila gelang bahu mendapat trauma kompresi dari sisi lateral, penopang utama untuk mempertahankan posisi adalah klavikula dan artikulasinya. Bila traumanya melebihi kapasitas struktur ini, untuk menahan, terjadi kegagalan melalui 3 cara. Artikulasi akromioklavikular akan rusak, klavikula akan patah, atau sendi sternoklavikular akan mengalami dislokasi.
Trauma pada sendi sternoklavikular jarang terjadi dan biasanya berhubungan dengan trauma langsung ke klavikula bagian medial dengan arah lebih posterior atau dislokasi posterior, atau trauma dari arah posterior yang langsung mengenai gelang bahu, menyebabkan dislokasi proksimal klavikula ke anterior. Pada fraktur mid-shaft, fragmen lateral tertarik ke bawah karena berat lengan. Fragmen medial tertarik ke musculus sternocleidomastoideus pada fraktur 1/3 lateral. Bila ligamen intak, ada sedikit pergeseran, namun bila terjadi robekan ligamen koracoclavikula atau bila garis fraktur terletak medial dari ligamen ini, pergeseran yang terjadi mungkin lebih berat dan tindakan reduksi tertutup tidak mungkin dilakukan. Klavikula juga merupakan bagian yang sering mengalami fraktur patologis. Lalu ada klasifikasi dari fraktur. Fraktur klavikula biasanya diklasifikasikan berdasarkan posisi dari fraktur oleh Allman menjadi proksimal atau grup 1, middle grup 2, dan distal grup 3, third fractures. Pembagian secara general berhubungan dengan pendekatan klinis yang akan dikerjakan. Karena tingginya tingkat delayed union and non-union pada fraktur 1/3 distal, NIR membaginya menjadi 3 subklasifikasi berdasarkan kondisi ligamentum dan derajat pergeseran. NIR tipe 1 atau ligamentum koracoclavikular masih intak. Lalu NIR tipe 2, ligamentum koracoclavikular robek atau lepas dari fragmen medial tetapi ligamentum trapezoid tetap intak dengan statement distal. Dan ada NIR tipe 3, intraartikular. NIR tipe 2 disubklasifikasikan menjadi 2 oleh Rockwood menjadi tipe 2A. Konoid dan trapezoid melekat pada fragmen distal dan tipe 2B, konoid lepas dari fragmen medial. Lalu ada komplikasi. Yang pertama, meskipun klavikula bagian proksimal terletak dekat dengan struktur vital, kejadian pneumotoraks, ruptur pembuluh darah subclavia, dan cedera plexus brachialis jarang terjadi. Lalu ada non-union. Pada fraktur shaft yang mengalami pergeseran, non-union terjadi pada 1 hingga 15% kasus. Faktor resiko meliputi usia yang bertambah tua, besar pergeseran, community fraktur, dan pasien perempuan. Namun, prediksi akurat mengenai fraktur yang akan mengalami non-union sulit dikerjakan. Non-union yang simptomatik diterapi dengan flaksasi plat dan graft tulang jika diperlukan. Tindakan ini biasanya memuaskan dan memiliki tingkat union yang tinggi. Fraktur klavikula sepertiga lateral mempunyai tingkat non-union yang tinggi, yaitu 11,5 hingga 40%. Pilihan terapi untuk non-union simptomatik adalah eksisi bagian lateral dari klavikula atau bila fragmen kecil dan ligamentum koracoclavikular intak, dan reduksi terbuka. Fiksasi interna dan graft tulang bila fragmen besar. Implan yang digunakan adalah locking plates and hook plate. Lalu ada malunion. Semua fraktur yang mengalami pergeseran akan sembuh dengan posisi non-anatomis dengan pemendekan dan angulasi, meskipun tidak menunjukkan gejala. Beberapa akan mengalami nyeri periskapular yang biasanya terjadi pada pemendekan lebih dari 1,5 cm. Pada kasus ini, operasi osteotomi korektif dan pemasangan plat dapat dipertimbangkan. Lalu kekakuan bahu. Hal ini sering terjadi namun biasanya hanya sementara. Lalu ada tulang bahu. Dalam anatomi manusia, sendi bahu terdapat di antara tulang humerus yang melekat pada tulang skapula. Sementara di dalam sendi bahu terdapat 2 jenis tulang rawan yang disebut tulang rawan putih atau tulang rawan artikular dan labrum.
Lalu tulang rawan putih adalah sebuah permukaan halus berkilau yang menutupi ujung 3 tulang pada bahu yang berartikulasi membentuk sendi dan membantu agar tulang dapat bergerak satu sama lain. Tulang ini sangat rentan terserang artritis. Lalu penanganan dengan operasi. Apabila patah tulang selangka terjadi di lebih dari satu tempat atau benar-benar parah, rekomendasi penanganannya adalah dengan operasi. Dalam prosedur ini, yang dilakukan adalah menempatkan tulang selangka kembali ke posisi semula. Menempatkan plat metal untuk menahan tulang tetap di tempat. Memakai sling untuk menjaga tulang tidak bergerak selama beberapa minggu. Lalu mengonsumsi obat pereda nyeri setelah operasi tuntas dilakukan. Lalu perawatan pasca operasi. Perawatan luka dilakukan 2 hari pasca operasi, yaitu jahitan diangkat 2 minggu pasca operasi. Lalu pengangkatan implan kavikula setelah fraktur sembuh tidak rutin dikerjakan atau direkomendasikan. Lalu pasien sebaiknya tidur dengan posisi menumpu pada sisi yang sehat. Dapat juga menggunakan bantal untuk mengganjal sisi yang sakit. Tahapan perawatan pasca operasi. Tahap pertama atau hari pertama pasca operasi. Setelah operasi, mobilisasi maksimal dari sendi-sendi lain penting dilakukan untuk mengurangi pembengkakan lengan dan mencegah kekakuan sendi. Latihan yang dilakukan berupa fleksi dan ekstensi siku, menggerakkan pergelangan tangan fleksi, ekstensi dan rotasi, serta menggenggam bola. Lalu tahap kedua, 2 hingga 6 minggu pasca operasi. Latihan gerakan pendulum dan latihan range of motion sendi bahu secara pasif dan aktif, serta latihan fleksi lengan di atas meja. Lalu tahap ketiga, minggu ke-6 hingga 12 pasca operasi. Evaluasi klinis dan radiologi terakhir yang dikerjakan. Menggunakan beban strengthening exercise sudah dapat dimulai. Pasien dapat kembali ke aktivitas semula bila fraktur sudah union dan kekuatan ekstremitas sudah kembali. Bila tidak ada perbaikan dalam rongsen serial dalam 3 bulan, maka mungkin terjadi delayed atau impaired healing. Bila tidak terjadi union pasca 9 bulan operasi, intervensi pembedahan dapat dipertimbangkan. Terima kasih.